Bila terjadi gerhana matahari. Nah, apabila kita hendak melihat matahari di waktunya gerhana dan sampai terbuka kembali dari gerhana itu, maka biasanya kita mengambil wadah yang berisi air. Dari air itu kita bisa dengan jelas melihat matahari, karena dengan perantaraan air itu. Kalau kita langsung melihat mataharinya, itu membahayakan mata kita. Begitu gerhana terbuka kembali, maka matahari akan bercahaya dengan sangat terang. Nah, kalau kita melihat itu membahayakan mata. Nah, supaya kau melihat matahari itu, nah orang dahulu mengakalani, memikirkan diandaklah gayung. Di gayung itu ada banyu. Nah, sehingga matahari itu kelihatan di dalam gayung dengan jelas. Kawa kita melihat matahari, tapi melalui perantara air nang di dalam wadah tadi. Maka begitu pula perbuatan-perbuatan, maksudnya perbuatan-perbuatan manusia atau makhluk lainnya, adalah perantara yang padanya kita dapat menyaksikan sifat-sifat orang yang memperbuat. Dan kita tidak silau dengan cahaya zat setelah menjauhkan kita daripadanya dengan perantara perbuatan-perbuatan. Kita kada bisa langsung melihat zat Allah di dalam dunia ini dengan mata ini. Kenapa? Karena kita kada sanggup. Akal kita pun kadang-kala memikirkan tentang bagaimana zat Allah itu, sebab akal kita kada mampu juga. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa melihat, menyaksikan sifat-sifat Allah? Langsung kada mungkin. Nah, diciptakanlah makhluk ini, yang dari makhluk itu kita bisa menyaksikan perbuatan Allah. Yang dari makhluk itu kita bisa menyaksikan bagaimana sifat-sifat Allah. Jadi makhluknya perantara, seperti banyu tadi, perantara untuk kita bisa melihat matahari. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat sombong. Bagaimana kita melihat kesombongan Allah? Kada mungkin, kada sanggup kita memandang, menyaksikan bagaimana kesombongan Allah itu. Nah, kalau kita hendak melihat kesombongan Allah melalui perantaranya apa? Lihati manusia nang sombong. Nah, kita melihat manusia nang sombong, nah itulah kesombongan Allah. Bahkan nang ada pada perbuatan sombong manusia itu hanya sebagian kecil daripada kesombongan Allah. Nah, dengan adanya manusia nang sombong itu, kita bisa menyaksikan bagaimana besarnya kesombongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, jadi bila kita melihat orang-orang nang sombong, kita disuruh ingat, macam itu kesombongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menyaksikan kesombongan Allah, tapi lewat manusia ini. Bagaimana kita hendak menyaksikan kasih sayang Allah? Allah Maha Penyayang.
kada akan bisa kita melihat kasih sayangnya Allah, karena mata kita kada mampu, akal kita kada mampu untuk menyaksikan kasih sayang Allah. Nah, tapi kita bisa melihat kasih sayang Allah itu lewat perantara. Kita lihat seorang ibu begitu sayang kepada anaknya. Macam apa sayangnya mama lawan anak itu. Nah, dengan itu kita melihat bahwa macam itulah kasih sayang Allah kepada makhluknya. Bahkan apa yang ditunjukkan, yang diberikan ibu kasih sayang itu kepada seorang anak masih kada papanya dibanding kasih sayang Allah kepada makhluknya itu. Nah, sama ibaratnya matahari yang di banyu itu dibanding lawan matahari yang sebujurnya macam apa? Jauh cahayanya. Tapi dengan perantara banyu kita bisa menyaksikan bagaimana matahari itu. Nah, dengan kita melihat kasih sayang manusia dengan manusia yang lain, kita melihat macam itu kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat manusia-manusia yang sombong, kita ingat macam itulah kesombongannya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah, kawalah kita melihat hidayah Allah kada kawa. Petunjuk Allah kita kada kawa melihat. Tapi dengan perantara manusia kita melihat manusia yang taat kepada Allah, manusia yang menjunjung perintah Allah, manusia yang menjauhi larangan Allah. Nah, di situ kita bisa melihat hidayah Allah. Nah, kita lihat orang-orang yang taat kepada Allah, kita lihat di situ hidayah Allah. Oh, itu orang yang dapat hidayah Allah. Sembahyang orangnya, menuntut ilmu orangnya, takwa kepada Allah, itu perantara kita untuk menyaksikan bagaimana hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat orang yang takwa, di situ kita ingat kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang itu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melihat laknat Allah, kutukan Allah? Langsung kita melihat kada bisa. Mata, hati, mata, akal kada akan mampu. Tapi kita lihat orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Nah, itu contoh kutukan Allah. Orang-orang yang zalim itu orang-orang yang dikutuk Allah. Orang-orang yang melakukan riba itu lihatlah orang-orang yang dikutuk Allah. Orang-orang yang minum arak itu orang yang dikutuk Allah. Jadi kutukan Allah itu bukan berarti orang ini melarat, bukan berarti orang ini sakit, bukan berarti orang ini kecelakaan. Itu bukan kutukan. Yang jelas kutukan Allah itu akan nampak terlihat begitu kita melihat manusia-manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya manusia, makhluk Allah lainnya itu seperti air, perantara. Perantara apa? Perantara kita bisa menyaksikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bisa menyaksikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari air itu kita bisa menyaksikan bagaimana matahari tadi. Nah, maka inilah rahasia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru bi khalqillah wa la tatafakkaru bi dzatillahi ta'ala. Artinya, berpikirlah tentang makhluk Allah dan janganlah berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Zat Allah kadakawa diliput oleh mata, kadakawa diliput oleh akal. Nah, makhluk Allah cukup. Karena makhluk Allah itu perantara kita untuk bisa menyaksikan Allah. Makhluk Allah sebagai wasilah untuk memandang kepada Allah.
penjelasan cara tafakkur tentang makhluk Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya setiap apa yang ada dalam wujud dari selain Allah Ta'ala, maka ia adalah perbuatan Allah dan ciptaannya. Nah, ini yang pertama, diyakini bahwa seluruh yang ada selain Allah, maka itu adalah ciptaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lainnya. Nah, ini ngarannya tauhid fi'il. Ini yang pertama yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang beriman, meyakini, mengimani bahwa setiap yang ada selain Allah itu merupakan ciptaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya. Kalau ada kita menyambat bahwa itu ulahan si anu, bikinan si anu, itu hanya adalah majasnya. Itu kada sebujurnya. Nang bujurnya ulahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nang bujurnya, nang diyakini. Nah, jadi termasuk iman, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafir, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya apapun yang ada selain dari Allah itu ciptaan Allah. Nang maulah kafir siapa? Allah. Nang maulah taat siapa? Allah. Nang maulah iman siapa? Allah. Nang maulah haram siapa? Allah. Semuaan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hakikat tauhid fi'il. Ini tauhid yang paling rendah, yang wajib setiap orang beriman meyakininya. Kadang-kadang orang-orang yang baru belajar, orang-orang yang hanyar belajar itu inya kada mengerti kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala maulah kafir, maka